Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Pengaruh Waktu dan Suhu Polimerisasi pada Pembuatan Polyester dari Minyak Biji Karet. Saya sendiri, Nur Ahmad Fauzi, sebagai pengusul dengan NIM D51129 dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Eni Budiati, STMN. Langsung saja. Berikut ini merupakan daftar isi dari apa-apa yang akan saya sampaikan pada sesi presentasi kali ini. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi dari mengapa saya mengangkat ini sebagai topik pada penelitian saya pada kali ini? Yang pertama adalah satu, Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar nomor 3 di dunia. Namun demikian, pada nyatanya pemanfaatan kebun karet hanya dimanfaatkan getahnya saja. Untuk limbah yang dihasilkan merupakan biji karet yang terbuang di tanah. Hal ini karena dari masyarakat Indonesia tidak mengetahui potensi dari biji karet. Selanjutnya adalah biji karet mengandung 40-50% minyak nabati. Dengan komposisi asam penyusunnya adalah asam oleat dan asam limpleat. Selanjutnya, minyak bumi yang merupakan bahan baku utama industri polyester terus berkurang. Hal ini seperti yang kita ketahui karena minyak bumi merupakan energi tak terbarukan dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk proses pengubahan fosil menjadi minyak bumi yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, polyester adalah serat buatan yang terdiri dari makromolekul linear sintetik 85% massa dilol dan asam tereflat. Untuk polyester sendiri, kita lebih mengenal dengan istilah PET atau polyethylene terephthalate. Berdasarkan studi literatur yang sudah saya gunakan, didapatkan penelitian yang dilakukan Ahmad Rozi Tanjung dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa waktu polimerisasi berpengaruh pada hasil polyester. Namun demikian, Ahmad Rozi Tanjung dan kawan-kawan menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatannya. Dan di sini saya menggunakan minyak biji karet. Selanjutnya rumusan masalah yang digunakan. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh waktu polimerisasi terhadap proses pembuatan polyester dari minyak biji karet. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu polimerisasi terhadap proses pembuatan polyester dari minyak biji karet. Yang ketiga, apakah minyak biji karet dapat diolah menjadi polyester. Selanjutnya, hipotesis yang saya gunakan pada penelitian ini. Untuk H0 sendiri adalah waktu dan suhu polimerisasi berpengaruh terhadap pembuatan polyester dari minyak biji karet. Dan H1-nya adalah waktu dan suhu polimerisasi tidak berpengaruh terhadap pembuatan polyester dari minyak biji karet. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui pengaruh waktu polimerisasi terhadap proses pembuatan polyester dari minyak biji karet. Yang kedua, mengetahui pengaruh suhu polimerisasi terhadap proses pembuatan polyester dari minyak biji karet. Yang ketiga, mengetahui apakah biji karet dapat diolah menjadi polyester. Selanjutnya adalah studi pustaka yang sudah saya sempitkan menjadi 3. Yang pertama adalah biji karet, lalu ada polyester, dan ada polimerisasi. Untuk biji karet sendiri mempunyai bentuk elipsoidal dengan panjang 2,5 sampai 3 cm yang mempunyai berat 2 sampai 4 gram per biji. Biji karetnya sendiri terdiri dari 40 sampai 50% kulit berwarna coklat dan bersifat keras, serta 50-60% kernel yang berwarna putih kekuningan. Untuk kernelnya sendiri mengandung berbagai macam zat penyusunnya. Yang pertama adalah minyak sebanyak 45,63%, abu 2,71%, air 3,71%, protein 22,17%, dan karbohidrat 24,21%. Hal ini yang menyebabkan dapat disimpulkan bahwa minyak biji karet dapat digunakan ataupun dapat dijadikan menjadi minyak. Selanjutnya adalah polyester. Polyester adalah jenis resin bentuk cair yang memiliki viskositas yang rendah dan dapat mengeras pada suhu kamar dengan memanfaatkan katalis tanpa menghasilkan gas, sehingga tidak perlu diberi tekanan saat pencetakan. Polyester sendiri merupakan bersifat hidrofobik dan tidak mudah membusuk dan tidak mudah menghasilkan bau.
Selanjutnya adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah reaksi penggabungan asam lemak tak jenuh kemudian membentuk senyawa kompleks yang disebut dimer dan trimer. Untuk polimerisasi sendiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap inisiasi yaitu dekomposisi termal, yang selanjutnya adalah tahap propagasi yaitu reaksi rantai polimer saling bereaksi satu sama lain menjadi rantai yang bersifat radikal. Kemudian ada tahap traminisasi, yaitu radikal rantai tadi akan saling bereaksi dengan radikal rantai yang lain dan menjadi rantai yang lebih stabil. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, terdiri dari deskripsi rancangan, tahap penelitian dan pengambilan data, risk assessment, metode analisis data, dan jadwal penelitian. Yang pertama adalah jenis rancangan. Jenis rancangan adalah rancangan kuantitatif, terus kemudian rancangan penelitiannya adalah rancangan acak lengkap. Untuk variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu suhu polimerisasi dengan variasi 100 sampai 120 dan 130 derajat Celcius. Dan untuk suhu polimerisasi 60, 120 dan 140 menit. Kemudian untuk variabel kontrol ada jenis katalis dan sumber bahan. Dan variabel terikat ada bilangan iodida dan bilangan asamnya. Selanjutnya adalah tahap penelitian dan pengambilan data. Pada tahap pembuatan bahan baku yaitu membuat minyak dari biji karet dengan cara mengekstraksi. Kemudian nanti dengan menggunakan alat rotary evaporator untuk memisahkan minyak dengan senyawa pelarutnya. Selanjutnya adalah persiapan bahan baku dengan menggunakan sistem deguming, yaitu untuk menghilangkan partikel-partikel padat pada minyak yang sudah dibuat dengan nanti menggunakan asam fosfat dan diaduk secara merata, lalu nanti akan disaring menggunakan kertas saring lalu dianalisis bilangan iodidanya. Selanjutnya untuk adalah epoksidasi, yaitu dengan menggunakan label R3 yang sudah dilengkapi dengan penanas air, magnetic stir, termometer, dan kondensor. Nanti minyak biji karet akan direaksikan dengan asam fosfat, lalu akan direaksikan dan terus diaduk hingga secara konstan hingga sampai pada suhu dan waktu yang sudah ditentukan, lalu akan diberi hidrogen peroksida setetes. Selanjutnya adalah tahap polimerisasi, yaitu hasil dari epoksidasi akan direaksikan dengan asam adipat yang nantinya akan dianalisis bilangan asamnya dan dilakukan analisis FTIR. Kemudian ini adalah metode analisis data. Untuk bilangan iodida dengan menggunakan rumus 12,69 dikali B kurangi C dikali N dibagi W. Selanjutnya untuk bilangan asamnya akan menggunakan rumus volume basa dikali mol basa dikali 56,1 per berat sampel. Selanjutnya akan dilakukan analisis FTIR yang nanti didapatkan data berdasarkan sistem FTIR. Ini merupakan data metode analisis data di mana saya menggunakan RAL dan data-data ini akan diulang sebanyak 3 kali secara acak. Berikut ini merupakan risk assessment dari penelitian yang saya lakukan. Untuk asam fosfat sendiri bersifat korosif dan general warning. Kemudian untuk hidrogen peroksida bersifat korosif dan asam adipat bersifat korosif. Nantinya dari penyusul sendiri, saya sendiri akan menyusun HSL untuk memastikan pemahaman saya akan bahaya-bahaya yang dapat terjadi. Kemudian ini merupakan adalah jadwal penelitian yang saya lakukan, di mana bertujuan untuk menjadikan penelitian saya lakukan lebih terstruktur dan dapat sesuai dengan target yang sudah digunakan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.